Horas amang enang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini 19 Agustus 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 10 sampai 11. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats renungan hari ini, hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025, diambil dari Yeremia 33 ayat 10 sampai dengan 11. Songonon doha tani jauba. Tarbege dope sogot di ngananon, naung nidok munai, nung ngatarulang, dang bemarisi jolma nanggo sahalak manang pinahan di bagasan aka hutani Juda dohot di alamani Jerusalem akan naung tarulangi. Dang bemarisi jolma nanggo sahalak manang pinahan. Tarbege dope sogot diisi suara olop-olop, dohot suara nilas ni rohah, suara ni pangoli, dohot suara ni oroan, suara ni akan namandok, puji ma Jehovah Jebaot, ay pardenggan base do Jehovah, ay rodi saleleng ni leleng nah, do asid ni rohana. Tole muse suara ni halak namanboan pelean, hamulya teon tujoro ni Jehovah. Ay au ma manogihon mulak sogot halak akan natarbuang sian tanoon. Gabe suang songon di mulana nina Jehovah. Di bahasa Indonesia yaitu, beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di era digital saat ini, media sosial menjadi sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu, termasuk kesulitan, persoalan, dan masalah hidup seseorang. Sehingga kondisi kita diketahui oleh teman, saudara, dan kerabat yang jauh. Dan kita memperoleh dukungan mereka agar tetap tegar menghadapi pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Namun perlu diingat, media sosial bukanlah ajang curhat atau tempat berkeluh kesah yang tepat. Sebab tidak semua orang memberi komentar yang positif dan menawarkan solusi. Pasti ada komentar yang bertanggung jawab dan negatif. Alhasil bukan solusi yang didapatkan, malah masalah baru yang menambah beban pikiran dan keresahan. Menghadapi masalah bukan berarti fokus kehidupan semua yang terarah pada masalah. Sebagai orang percaya, kita harus fokus kepada Tuhan.
Bacaan kita pada hari ini menubuatkan tentang keadaan Yehuda dan Yerusalem yang hancur tinggal reruntuhan. Situasi yang sangat memprihatinkan karena negeri tersebut hampir tanpa penduduk. Dampak perang atau serbuan tentara Kastim menyisakan gelombang persoalan dan masalah menerpa hidup mereka. Aktivitas ekonomi dan sosial atau kehidupan menjadi lumpuh. Itu yang terlihat di sana. Namun bagi mereka yang masih tersisa dan tinggal tetap berupaya melanjutkan hidup dan identitas selaku umat pilihan Tuhan. Penghukuman dan masalah bukanlah akhir dari tindakan Allah atas Yehuda dan terutama penduduk Yerusalem. Penghukuman adalah cara Allah menegur mereka, bahkan memurnikan keyakinan agar hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Yeremia mengajak bangsa itu agar tidak fokus pada masalah, tetapi fokus kepada Allah. Jika Allah menghukum, maka Dia pula yang memulihkan. Dialah yang memberi solusi melewati gelombang masalah yang bertubi-tubi itu. Inilah yang dikatakan Yeremia. Di Yerusalem akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita, menghadirkan kesunyian dan kesepian bukanlah akhir tindakan Allah. Karena rancangannya selalu adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Masalah tidak boleh membebani hidup dan membuat mereka semakin menderita. Cara pandang harus diubah dan digeser. Fokus pada kuasa Allah yang memberi pertolongan. Hingga dalam segala hal umatnya tetap mengucapkan syukur, beribadah dan memberi persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti menghadapi masalah dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa apapun masalah kita, janganlah mengalihkan pandangan kita kepada yang lain. Tapi sebagai orang percaya harus fokus pada Tuhan. Kita imani pasti Dia akan memberi hikmat agar kita mampu mencari jalan keluar dari masalah kehidupan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, dan buktikan ketaatan dan kesetiaan kita dalam menghadapi masalah. Karena dari situlah iman bertumbuh dan menghasilkan buah. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan terus membimbing dan memelihara perjalanan hidup kita apapun bentuknya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan jadikanlah firman yang telah kami dengarkan Tuhan dapat kami pergunakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami dalam menghadapi masalah kehidupan kami. Kuatkan dan anugerahi hikmat agar kami fokus pada Engkau yang memberi kemampuan untuk mencari solusi dari apa yang telah kami alami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang melindungi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.